Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta akurat, berita panas, dan analisis mendalam. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang mengejutkan publik bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Belanda dan dunia internasional. Sisi gelap Petrika, seorang tokoh yang selama ini dikenal publik, kini terbongkar oleh mantan asistennya sendiri. Pengungkapan ini benar-benar memalukan reputasi Belanda di mata dunia, karena fakta-fakta yang muncul jauh berbeda dengan citra profesional dan berwibawa yang selama ini melekat pada Petrika. Kasus ini sempat menggemparkan media sosial, forum diskusi, dan portal berita internasional. Banyak pihak bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Apa sisi gelap Petrika yang selama ini tersembunyi dari publik? Mengapa mantan asistennya memilih membuka fakta sekarang? Dan bagaimana reaksi publik serta pihak terkait di Belanda terhadap pengungkapan ini? Semua pertanyaan ini akan kita kupas tuntas dalam video kali ini. Di video ini, Sobat Cek Fakta akan mendapatkan fakta lengkap dan kronologi pengungkapan sisi gelap Petrika. Tanggapan mantan asisten yang membuka kasus ini, reaksi publik Belanda dan internasional. Dampak kasus ini terhadap reputasi Petrika dan institusi terkait, analisis pakar hukum, sosial, dan etik. Pelajaran penting dari kasus ini untuk publik dan institusi di seluruh dunia. Mari kita mulai membedah semua fakta satu persatu agar tidak ada detail yang terlewat. Petrika adalah sosok yang dikenal luas di Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya. Ia dikenal sebagai tokoh publik yang berperan penting dalam organisasi sosial dan ekonomi. Selama bertahun-tahun, Petrika sering tampil di media sebagai figur profesional dan berwibawa. Ia juga mewakili Belanda dalam beberapa konferensi internasional dan dianggap sebagai simbol integritas serta profesionalisme. Namun, semua citra tersebut kini mulai retak setelah mantan asistennya membocorkan fakta-fakta mengejutkan yang selama ini tersembunyi dari publik. Menurut mantan asistennya, Petrika selama ini memiliki perilaku yang bertentangan dengan citra publiknya. Beberapa hal yang dibongkar antara lain praktik internal yang merugikan rekan kerja dan organisasi, keputusan kontroversial yang disembunyikan dari publik, serta kebijakan dan tindakan yang mencederai nilai etika dan profesionalisme. Pengungkapan ini langsung memicu kontroversi besar, terutama di Belanda, dan media lokal maupun internasional mulai memberitakan kasus ini dengan sorotan yang luas. Mantan asisten Petrika memulai pengungkapan ini melalui wawancara eksklusif dengan sejumlah media Belanda dan portal internasional. Kronologi pengungkapan ini cukup rinci. Tahap pertama, mantan asisten mengumpulkan bukti internal berupa dokumen, email, dan rekaman komunikasi yang memperlihatkan perilaku kontroversial Petrika. Tahap kedua, mantan asisten memberikan wawancara dan membuat pernyataan publik untuk menegaskan kebenaran bukti yang dimilikinya. Tahap ketiga, media mulai melakukan investigasi lebih lanjut, menelusuri fakta, dan mengonfirmasi beberapa dokumen yang dibocorkan. Bukti-bukti yang diserahkan oleh mantan asisten menunjukkan pola perilaku yang selama ini disembunyikan dari publik. Misalnya, beberapa keputusan yang diambil Petrika ternyata bertentangan dengan hukum atau regulasi internal organisasi. Dari pengungkapan mantan asistennya, beberapa sisi gelap Petrika mulai terlihat jelas. Pertama, ia diduga menyalahgunakan wewenang internal dengan membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan kepentingan umum. Kedua, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, termasuk adanya aliran dana yang meragukan dalam organisasi yang dipimpinnya. Ketiga, perilaku etika yang meragukan, di mana beberapa kebijakan dan tindakan dianggap melanggar nilai profesionalisme dan etika kerja, menimbulkan kerugian bagi staf dan publik. Keempat, manipulasi informasi, di mana Petrika disebut kerap menyembunyikan fakta dari publik atau memanipulasi informasi agar citranya tetap terjaga. Fakta-fakta ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana seorang tokoh yang selama ini dianggap simbol profesionalisme bisa melakukan hal-hal semacam itu? Begitu berita ini tersebar, publik Belanda langsung bereaksi. Banyak warga Belanda merasa malu karena Petrika selama ini dianggap sebagai representasi integritas negara. Diskusi di media sosial pun ramai dengan tagar seperti, "Patrick,
skandal Belanda, dan etika publik. Media lokal menulis analisis panjang tentang implikasi kasus ini terhadap reputasi Belanda di mata dunia. Diskusi juga muncul terkait bagaimana negara Belanda dapat mencegah kasus serupa di masa depan melalui mekanisme pengawasan internal dan transparansi publik. Patrick K. sendiri merespons pengungkapan ini dengan beberapa pernyataan resmi. Ia mengakui adanya beberapa keputusan yang kontroversial, tetapi menegaskan semuanya dilakukan untuk kepentingan organisasi. Ia juga menekankan bahwa beberapa tuduhan bersifat opsional dan spekulatif, dan meminta publik menunggu hasil investigasi resmi. Patrick K. berjanji untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan bersikap transparan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun demikian, banyak pihak merasa pernyataan Patrick K. tidak cukup menjawab tuduhan serius yang disampaikan mantan asistennya. Para pakar hukum dan sosial memberikan pandangan terkait kasus ini. Dari sisi hukum, beberapa keputusan Patrick K. dapat ditinjau untuk melihat apakah ada pelanggaran regulasi atau hukum negara. Dari sisi sosial, kasus ini menjadi pelajaran tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika kerja bagi tokoh publik. Para pakar juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan internal di organisasi agar hal serupa tidak terulang di masa depan. Kasus ini menimbulkan dampak signifikan terhadap reputasi Belanda di mata dunia. Citra internasional yang selama ini melekat pada Patrick K. sebagai simbol profesionalisme mulai memudar. Kepercayaan publik, baik warga Belanda maupun komunitas internasional, ikut terdampak, menimbulkan keraguan terhadap integritas pejabat dan organisasi terkait. Media internasional pun memberitakan kasus ini secara luas, membuat sorotan dunia tertuju pada Belanda dan sistem pengawasan internalnya. Media internasional menyoroti kasus ini dari berbagai sudut pandang. Beberapa portal Eropa menyebut ini sebagai contoh bagaimana figur publik bisa menyembunyikan fakta penting dari publik. Analisis juga menyebut perlunya standar transparansi global bagi tokoh publik, terutama yang memiliki peran strategis di organisasi internasional. Diskusi online juga menekankan bagaimana mantan asisten berperan penting dalam mengungkap kebenaran, menunjukkan nilai whistleblowing dalam sistem demokrasi modern. Mantan asisten Patrick K. menjadi sorotan karena keberaniannya. Ia menegaskan bahwa pengungkapan ini dilakukan untuk kepentingan publik, bukan pribadi. Keputusan untuk membuka fakta memerlukan keberanian besar karena risiko karier dan reputasi. Ceritanya menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang pentingnya integritas dan keberanian menghadapi tokoh kuat. Sobat Cek Fakta, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasus ini. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting bagi tokoh publik. Whistleblowing dapat menjadi mekanisme efektif untuk mengungkap fakta tersembunyi. Etika kerja dan profesionalisme tidak bisa dikompromikan karena reputasi publik sangat terpengaruh. Negara dan organisasi perlu mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk mencegah skandal serupa. Kasus sisi gelap Patrick K. yang terbongkar oleh mantan asistennya bukan sekadar skandal pribadi. Ini adalah cerita tentang bagaimana integritas, transparansi, dan keberanian menjadi hal yang sangat penting dalam dunia publik. Kasus ini memalukan Belanda di mata dunia, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi publik dan institusi internasional. Terima kasih telah menonton ulasan lengkap ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan berita panas, fakta mendalam, dan analisis kontroversi tokoh publik dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.